Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimahullah, kembali mari kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah di pada dengan izin dengan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa sama-sama melaksanakan salat fardu subuh berjamaah di masjid. Ini adalah salah satu di antara nikmat yang sangat agung bagi kita, karena kita tahu yang namanya sholat waktu subuh untuk kelebihan fadilah melaksanakan sholat yang terafdal di antara sholat 5 waktu adalah melaksanakan sholat waktu subuh. Dari segi pahalanya sholat subuh berjamaah sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, sholat fardu subuh berjamaah lebih afdal daripada sholat malam sendirian satu malam subuh. Seandainya kita melaksanakan ibadah semalaman suntuk, tidak ada istirahat sampai pagi, dibandingkan dengan sholat subuh berjamaah, pahalanya sholat subuh berjamaah lebih afdal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga bersyukur karena mungkin di antara saudara kita orang muslim, saudara kita orang muslimah, saudara kita orang mukmin, saudara kita orang mukminah, mungkin yang pada saat ini ada yang dalam kondisinya mungkin sakit-sakitan, mungkin juga sibuk dan lain sebagainya, sehingga mereka belum bisa melaksanakan salat subuh. Mungkin, tapi kita doakan mudah-mudahan saudara kita, keluarga kita, jiran kita, tetangga kita yang belum mempunyai kesempatan untuk salat berjamaah atau salat subuh berjamaah, mudah-mudahan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan salat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam juga tidak pernah ketinggalan kita sampaikan dan kita aturkan ke hari junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semalam di antara tafakkur yang kita harus lakukan di antaranya adalah merenung ketaksiran kita, kealpaan kita dalam banyak hal melaksanakan kebaikan. Kita tahu yang namanya ibadah, Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan dan jin dan manusia ini melainkan disuruh kita untuk
kita manusia, akui saja mungkin banyak kelalaian kita, mungkin banyak ketafsiran kita, mungkin banyak kita membuang-buang waktu sehingga kita banyak luput melaksanakan ibadah. Bahkan kita banyak sibuk hanya adalah urusan dunia. Kita tafakur, merenung, banyak ketafsiran, banyak ketinggalan, banyak kelalaian untuk meninggal melaksanakan ibadah. Itu termasuk bagian daripada kita untuk tafakur, memikirkan bahwasanya kita manusia banyak lalai, banyak lupa, sehingga kita dengan tafakur melakukan yang demikian bisa akan memperbaiki diri kita. Semalam dengan tafakur itu sehingga memperbaiki kehidupan kita di dunia. Memperbaiki kehidupan manusia di dunia bukan hanya urusan hidup, bukan hanya urusan makan, bukan hanya urusan keperluan hidup di dunia. Karena memperbaiki manusia hidup di dunia adalah memperbaiki urusan ibadah kepada Allah. Ya, orang banyak sekarang memikirkan bagaimana kehidupan manusia supaya sejahtera. Kesejahteraan manusia di dunia ini perlu, tapi lebih baik kita memikirkan bagaimana kesejahteraan kita nanti yang hidup di akhirat. Oleh karena itu kita disuruh untuk selalu tafakur tentang kealfaan kita. Wa minha, katanya, an tatafakkara fi hadhil hayatid dunya wa kasrati ishghaliha wa sur'ati zawaliha wa fil akhirah wa na'imha wa dawamuha. Kajian kita pagi hari ini kita tafakur memikirkan tentang kehidupan dunia dan kesibukan di dunia. Dunia ini Allah mengatakan, ya kan? Allah mengatakan, "Fama mata'ul hayatid dunya illa mata'ul ghurur." Allah ini memperingatkan bagi kita, bahkan bagi kita yang biasanya bila orang meninggal kita laksanakan talqin, kita mendengar orang membacakan talqin di atas kubur bagi orang yang baru meninggal. Di antaranya ayat yang memasukkan "Fama mata'ul hayatid dunya illa mata'ul ghurur." Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Kata Allah, siapa yang oleh Allah, faman zuhziha 'anil nari, siapa yang oleh Allah dijauhkan daripada sangatan api neraka. Api neraka yang dikatakan oleh Rasulullah, sahabat pernah ditanya tentang neraka. Sahabat mengatakan, bertanya Rasulullah, bagaimana ceritanya kedahsyatan api neraka? Nabi mengatakan, seandainya api neraka yang asli itu diturunkan ke dunia ini sebesar lubang jarum, ada kayak lubang jarum. Siapa lubang jarum harus banget? Kata Rasulullah, seandainya api neraka yang asli kayak lubang jarum itu turun jatuh ke dunia, dia akan hancur. Coba bayangkan, ini nantinya yang akan manusia yang berbuat maksiat, manusia yang berbuat kelalaian, manusia yang tidak taat dengan Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah mengatakan, "Baban zuhziha 'anil nar." Siapa yang oleh Allah dijauhkan daripada sangatan api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, faqad faz, sungguh inilah orang yang benar-benar mendapatkan keberuntungan. Jadi keberuntungan kita ini oleh Allah. Pertama dulu kita ini bila mana kita bisa menjauhkan, memelihara diri kita daripada sangatan api neraka, kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Inilah orang yang beruntung. Kemudian itu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah, kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang memperdaya. Apa artinya? Nah, kehidupan yang memperdaya yang pertama, sur'atu zawaliha. Dunia ini tidak abadi. Segala sesuatu yang di dunia
dunia ini akan binasa. Kada ada yang utama, tidak ada yang kekal, yang abadi, yang selama-lamanya. Dan kehidupan dunia ini memperdaya. Kenapa memperdaya? Karena manusia hidup di dunia, kadang-kadang manusia di dunia hanya sibuk urusan dunia. Manusia di dunia hanya mementingkan urusan dunia. Manusia di dunia hanya mengutamakan urusan dunia. Sementara urusan akhirat kadang-kadang terkesampingkan. Disuruh diajak untuk berbuat baik, disuruh diajak untuk berbuat baik, ya kan? Orang kadang-kadang kadang-kadang ini cuek. Diajak dibawa untuk berbuat baik, kadang-kadang orang tidak memperdulikan. Dan kadang-kadang ditegur, diberikan perhatian untuk jangan berbuat maksiat, kadang-kadang malah marah. Ya kan, kadang-kadang malah tersinggung. Ya kan, aku tersinggung benar-benar. Orang pembacaan mengenai masalah salat, mengenai masalah sembahyang. Kebetulan rupanya orang Ramadan sembahyang, dia meninggalkan sembahyang ini kan sembahyang. Nggak kalau ada tahu juga, oh ya tersinggung benar. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang sebagai seorang muslim, seorang muslimah, ya kan, kalau yang namanya salah dibicarakan itu sudah yang dikatakan oleh Nabi, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu salatuhu. Nanti di dalam akhirat yang pertama kali dihitung, yang pertama kali dihisab, yang pertama kali ditanyakan oleh Allah kepada kita waktu kita nanti dihisab untuk itu urusan apa? Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu salatuhu. Faidah saluhat, dalam hadis Rasulullah katakan, bila pada salat yang baik, salat saya amalihi, yang lainnya yang baik. Faidah fasadat, tapi bila salatnya tidak benar, bila salatnya tidak baik, fasadat saya amalihi, maka dia akan rusaklah semuanya. Maka oleh karena itu, kita ini umur 7 tahun, anak kita sudah abadnya banyak, sudah wajib memerintahkan supaya dia bisa melaksanakan sholat. Umur 7 tahun SD. Bila sudah umur 10 tahun, abahnya bapaknya sudah bisa memberikan takdim, pelajaran, memukul, tapi memukul bukan memukul yang sakit, yang sampai beribah-ibah. Sholat ini kita kada bisa tawar-menawar siapapun orangnya, yang namanya orang muslim, yang namanya orang muslimah, orang beriman. Sholat adalah kewajiban utama dalam hidup ini. Jangan dianggap ini urusan salat ini. Jadi ini tadi kita diantaranya tafakur, memikirkan tentang kehidupan dunia, di mana dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memperdaya. Bagaimana kita terperdaya dengan dunia? Bila mana di hati kita ini hidup di dunia, di hati kita ini yang kita pikirkan, yang hanya kita lakukan, yang hanya kita urusan dunia. Sementara urusan ibadat tidak terurus. Sementara urusan ibadat tidak ada memberikan seseorang sekarang ini, tidak ada di dalam dirinya ini merasa ibadah ini hanya bahasa kita tuh biasa-biasa saja. Sebenarnya kalau manusia di dunia ini makhluk makan, kalau manusia ini makhluk kesehatan, kalau manusia di dunia bermacam-macam ukuran hidup, tapi manusia di dunia ini ada lagi yang lebih perlu dari segala itu, perlu ibadah. Manusia di dunia ini ada lagi yang utama daripada makan. Tapi kalau makan itu kan hanya santapan jasmani, kalau tidur itu saja jasmani, kalau olahraga itu saja jasmani. Tapi kalau urusan rohani, nah, kenapa kita disuruh untuk membaca Al-Quran? Disuruh. Al-Quran mengatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun. Al-Quran, Allah mengatakan Al-Quran itu adalah
jasmani. Nah, begitu ditensi, oh darahnya tinggi, ya kan? Begitu diperiksa kalau laboratorium, kadar gulanya tinggi, kancing manis, diabetes ya. Baik beriksa, oh gangguan jantung. Begitu diperiksa, oh gangguan ginjal. Ini semuanya jasmani. Tapi ada yang harus kita periksa, ada yang harus kita bawa. Tapi laboratoriumnya bukan di apakah dia di rumah sakit, tidak. Apa laboratoriumnya di Quran? Oh, ternyata ada penyakit dalam diri kita yang parah. Disebut di dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun. Al-Quran mengatakan, di dalam diri orang-orang yang munafik, di dalam diri orang-orang yang kufar, di dalam diri orang-orang yang tidak beriman, fi qulubihim maradun, ada marad, penyakit. Tapi penyakitnya bukan penyakit jasmani, penyakit rohani. Nah, penyakit rohani kita ini banyak. Oleh Imam Ghazali mengatakan ada 10. Ada 10 penyakit di dalam diri kita ini. Termasuk di antara penyakit yang paling genap kalau penyakit rohani itu namanya al-isyraku billah. Alhamdulillah, musyrik dengan Allah, percaya kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini yang paling penting. Sehingga kalau ada kemusyrikan di dalam diri kita ini, wa may yusyrik billah faqad habita amaluhu. Siapa yang ada percaya musyrik kepada Allah di dalam hatinya sedikit saja, faqad habita amaluhu, sebuah amal ibadahnya itu hancur. Kada diterima oleh Allah. Puasanya kada diterima, hajinya kada diterima, sedekahnya kada diterima. Kalau ada penyakit di dalam hatinya yang berbeda, al-isyraku billah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita tahu yang namanya dunia ini hanya adalah sementara. Kalau kita berada di dunia, perlu dunia, tapi ada yang lebih perlu daripada urusan dunia, urusan akhirat. Urusan akhirat ini bagi kita orang yang beriman, percaya kehidupan ini bukan hanya sekadar hidup di dunia. Ya dulu cakapnya kita di dunia ini kayak pohon pisang, tiba ditambah buruk jadi tanah, habis selesai kan apa? Kita manusia percaya bahwa kita manusia ini kehidupan di dunia hanya sementara, tapi ada kehidupan lagi yang lebih abadi bagi kita, yang lebih kekal, yang tidak akan berakhir selama-lamanya, itu kehidupan kita di akhirat. Nah, jadi kembali tadi kita memikirkan tentang bahwa saja dunia ini antatafakkar fi hadil hati dunia wa kasratu iswaliha. Bahwa saja dunia ini bahasa kitanya banyak membuat kesibukan urusan ini. Sementara dunia yang kita uruskan ini, tapi ini berpikir jangan berarti menganggap dunia ini kada penting, hidup dia kan. Di dunia kita perlu makan, jujur, perlu kita mengikuti berusaha, jujur, pada kita berusaha, tapi ingat bahwasanya manusia yang beriman percaya bahwasanya selain daripada kehidupan dunia, kita akan mengakui nantinya kehidupan akhirat. Wa sur'atu zawali wa fil akhirat. Adapun juga kita harus memikirkan bahwasanya tentang urusan dunia, kemudian urusan akhirat. Jadi dua imbang kita di dunia. Kita tahu, tapi dunia ini kita baik kita beri di bawah, jangan diberi garis bawah ini yang namanya dunia. Ingat, ini adalah Al-Quran mengingat tilawat kita. Fama mata'ul hayati dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan di dunia adalah bukan kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang di dunia ini hanya adalah kehidupan yang sementara. Berusaha di dunia boleh seapa aja biar kita usaha banyak, tapi ingat jangan sampai meninggalkan kewajiban. Apa saja ayo bekerja sebagai seorang pedagang silakan, sebagai seorang pebisnis silakan, sebagai seorang pegawai negeri silakan, tapi ingat selain daripada urusan dunia, kita ini ada urusan ibadah. Apa itu ibadah? Ya, di antaranya tadi kalau sholat itu sudah ada di lagi sesuatu yang paling ibadah yang utama.
waktu ditanya ayu amalin afdalu indallah ya Rasulullah dalam hadis dari Bukhari, amalan apa yang terafdal di sisi Allah? Rasulullah mengatakan as-salatu fi waqtiha, ujian salat tepat pada waktunya. Waktu ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, amalan yang terafdal di sisi Allah apa? Ya Nabi, as-salatu fi waqtiha. Summa ayyun ya Rasulullah. Setelah itu tak lagi Rasulullah punya Nabi yang kedua, birrul walidain, berbaktilah kepada kedua orang. Jadi birrul walidain itu nomor 2. Pekerjaan ibadah yang pertama adalah kita berbuat apa namanya, melaksanakan salat apa waktunya. Kemudian yang kedua adalah birrul walidain. Nah, berbicara mengenai masalah salat, ini adalah sesuatu yang paling utama. Nabi mengatakan awwalu ma yahsabu yaqu salatuhu, yang pertama kali kita salat, maka oleh karena itu salat ini kita jaga. Waktunya kita jaga, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya kita jaga, kita pelihara. Dan jangan kita salat itu biasa kita aja udah asal-asalan. Kita salat harus benar. Bagaimana caranya? Maka oleh itu dalam fikih Islam kita belajar. Mulai cara kita melaksanakan wudu, kita belajar air yang kita pakai untuk berwudu bagaimana, cara kita membasuh muka sampai di mata, cara kita membasuh tangan dan sebagainya. Karena syarat sesampainya adalah wudu. Kemudian kita disuruh melaksanakan salat bukan sementara, bukan sebagai asal-asalan kita. Kemudian kita harus menutup aurat. Bagaimana caranya menutup aurat yang benar dalam melaksanakan salat? Laki-laki dan perempuan beda. Kemudian bagaimana caranya salat beda dan menghadap kiblat, kita harus lurus jujur. Jadi kita tidak bisa melaksanakan ibadah ini, harus selalu kita bahasa kita ya, kita bujur-bujur, jangan dianggap sepilih, jangan dianggap biasa saja. Ya, jadi tadi kita memikirkan tentang urusan dunia ini memperdaya, dunia ini bahasa kitanya kada salah-salamanya. Adapun akhirat, tadi kalau berbeda akhirat, jadi kita tahu banyak sering kita tahu wal akhiratu khairul laka minal ula. Ini Pak ingatkan lawan kita bahwa saya manusia di dunia ini, kita bukan salah-salamanya di dunia, kita akan ke akhirat. Sebelum kita cerita kisah di surga, kisah di neraka, tapi menceritakan alam pertama dari kehidupan alam akhirat terbanyak alam barzah. Alam barzah itu ialah alam kubur. Ujar daki bila orang meninggal dunia itu akan mengikuti laut orang mati itu 3 bacaan. Ahluhu wa baluhu wa amaluhu. Tahu 3 bacaan ini, 2 berguling ke dunia, 1 beriringi ke dalam kubur. Tambahnya 2 berguling ke dunia. Ahluhu, keluarganya, begitu dimasukkan ke dalam lubang kubur, selesai, pulihkan keluarganya tetap. Kita sendirian di dalam kubur. Hartanya apa? Hartanya sudah ditinggalkan. Punya rumahnya ditinggalkan. Punya istri-istrinya ditinggalkan, punya suami, punya laki-laki ditinggalkan, punya harta apas sampai kasihku semua dilepas. Ada dan bawa apa lagi? Hati imam juga semua ditinggalkan dan terkira di bawah. Yang di bawah hanya dapat kain kapal. Kalau lelaki yang dilapis, kalau ini yang dilapis. Ahluhu wa qaluhu kada di bawah, tapi yang dibawa ke dalam kubur adalah amaluhu. Amal ibadahnya, amal baik amalnya. Bila ia amal baik akan menolong di dalam kubur, akan menyelamatkan nanti pada hari di padang mahsyar, akan selamat nantinya di titian siratal mustaqim, akan selamat nantinya waktu dihisab, waktu ditimbang, akan masuk ke dalam surga kalau amalnya baik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Tapi bila ia berbuat yang baik juga akan merasakan. Dan disinilah kita
begitu sudah harta yang ada di bawah, begitu sudah keluarganya ada di dalam tempatnya, wah tak lagi lipat sayangnya. Begitu meninggal lebih sudah lagi umpat ke dalam kubur percaya. Ada terdapat asak-asak kusuk-kusuk ini ada umpat ke dalam kubur lagi meninggal ada partak adalah ampun kepada umpat apa yang ada dalam kubur kan ada ingat ya dia di bawah itu kira-kira ada apa dia. Itu bayar bilang mati udah kubur ada apa dia di atas sudah ada lagi juga kan apa dia. Nah disinilah kita kalau ia sudah meninggal dunia, hartanya tinggalkan, keluarga yang tinggalkan, apa yang kita bawa, apa yang mengiringi dengan kita amal. Oleh karena itu sahabat bertanya, ayo amalin abdalu ya Rasulullah, amalan apa yang paling abdal ya Rasulullah? Ujian Nabi as-salatu fi waqtiha, salat tepat pada waktunya. Sehingga kalau bisa usahakan kita ini, anak kita, keluarga kita, jiran kita, tetangga kita ajak, kita bawa, ayo kita salat. Bumbung mati sehat, besukan kawarung, tengah hari ke tengah besok kawarung, jam 10, jam 9, jam 11, kayak tengah hari kawarung, kamarian pulang kawarung, ya kan sehat kan? Alhamdulillah. Ya kan? Yang timbul pertanyaan kawarung, kamar sigit kada kawan, kawarung kawan, ya kan kalanggar kada kawan, kenapa? Ya kan, kenapa? Ya kan, ada jawabannya aku sebenarnya lupa, ya kan. Dan disinilah tadi Rasulullah menyuruh supaya kita ini pun hendak dapat pahala yang lebih besar. Bahkan kalau menurut dalam hadis pun sering menyampaikan, satu langkah kita berjalan untuk datang ke langgar, satu langkah kalau kita bawa ke masjid itu satu derajat oleh Allah diangkat di surga. Satu kebaikan dosa lebih besar kejahatan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita berjalan menuju masjid tujuh langgar itu musim penghujan seperti ini, boleh kita di malam hujan, kabarian hujan, lubang ya, di dalam lubang banyak binatang. Kalau tangannya biru, anak kecil kira itu jutaan. Samut itu miliaran. Kalau kita lewati itu kan ada kawah itu kita berapa banyaknya samut. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan. Hujan binatang lari kiri kanan karena dia diharapkan selalu berjamaah dengan ikhlas. Dia lihat hatinya Allah, dia mengatakan, ya Allah, ini hamba-Mu simpulan, dia mau salat berjamaah, dia mau ke masjid, dia mau ke langgar, ampuni dosa. Doa makhluk yang kadang berdosa ini didengar oleh Allah. Lain lawan doa kita. Dan disinilah kita tadi, kalau ia berbicara tentang amalan, ia Nabi yang paling afdal adalah kamu melaksanakan salat berjamaah. Salat berjamaah. Nah kemudian waktu ditanya yang nomor 2, apalagi yang nomor 2, birrul walidain. Kita ini punya bapak, kita ini punya ibu. Dan birrul walidain ini jangan dikira bapak ibu masih hidup aja. Kalau sekarang bapak kita ibu sudah tidak ada, apalagi kita bisa berbuat birrul walidain dengan kedua orang tua kita. Banyak-banyaklah memintakan ampunan terhadap kedua orang tua yang sudah meninggal. Kalau ada waktu, assalamualaikum dan qaulul mu'minin al-ampat musabiqun warahmatullahi wabarakatuh ya. Jangan kubur. Kalau ada waktu, kalau tidak ada waktu cukup doa aja Allah Rabbi Tuhanku, abahku kedua orang tuaku ampuni dosanya ya Allah, berilah rahmat mereka di dalam kubur ya Allah, jauhkan dari kuasa Allah. Di luar biasa. Imam Ghazali mengatakan orang-orang yang sudah berada di dalam kubur, beliau mengatakan dalam Ihya-Ulumuddin juz yang keempat, ujian Imam Ghazali, orang di dalam kubur al-gharib, bahasa kita ya kayak orang tajam dalam sungai. Dan orang tajam kubur itu yang ada di mana ini saja. Jadi Imam Ghazali orang tajam kubur itu tahu aja dah. Bila ia tercampur lah berapa kacau yang datangnya kawai. Hendak apa hendak kita pertolongan. Jangan orang melihat, ya kan? Nah, kalau orang di dalam kubur kayak itu berarti dapat orang dalam kubur sangat membutuhkan pemerlukan kita yang ada di dunia ini. Kayak aku berapa orang di dalam kubur, dia tarik kan tempat ada kubur ada
Ya tahi lapang ada artinya lagi. Kalau diberi makanan ke dalam kubur kan kalau lagi kirim duit ke dalam kubur. Apa yang bisa kita doakan? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah mereka. Doa yang demikian bagi seorang mukmin dan ada orang tuanya yang meninggal dunia sangat berarti. Kita dia belum ke dalam kubur, jadi kita tahu lagi kisah di kubur. Coba kadang-kadang manusia ini kadang-kadang jadakan kuitan dan sudah dalam kubur, kadang-kadang manusia yang kuitan masih ada lagi baru, kadang-kadang manusia banyak ada tapi banyak lawan dalam kuitan. Banyak aja lagi manusia kadang mendengar nasihat orang tuanya padahal ya kan padahal orang tua itu kalau menurut dalam hadis orang tua ini menjadi Tuhan kamu itu adalah orang tua. Nabi itu baik menetapkan orang tua kita di dunia ini kayak Tuhan kita, bukan berarti kayak Tuhan kita sama Allah. Maksudnya apa? Sangat kita taati, sangat kita sayangi, sangat kita cintai, sangat kita dengar, sangat kita ikuti. Nah jadi tadi pertama kita di dunia ini tafakur tentang kisah dunia. Dunia ini berbahaya. Bukan menakut-takuti maksudnya ada, bukan kita takut dengan dunia ada, berhati-hati. Jangan berjalan itu berjalan di titian, hati-hati. Jangan sampai tergelincir, jangan sampai terjatuh. Bagaimana di dunia ini supaya kita selamat? Bagaimana supaya di dunia ini jangan terjatuh supaya kita selamat di dunia? Nabi mengatakan alaikum bi sunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Kalau kamu ingin selamat, maka Nabi memandangkan akhir zaman itu dunia ini luar biasa. Sekarang beda dengan balik, ya kan? Sekarang dunia ini sudah luar biasa. Apalagi sekarang dunia ada canggih begini, ya. Nah, canggih benar dunia sekarang ada pemanasan bahari. Dunia sekarang canggih, tapi kita harus hati-hati. Bila salah kita di dunia ini sangat berbahaya. Berbahayanya apa? Ya di dunia ini kalau kita berbahaya hati-hati. Sehingga ayat itu setelah sudah baban zuziha anin nari wa fil jannati faqad wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Oh berarti hati-hati di dunia ini jangan sampai mengerjakan tak sampai membawa kita ke neraka. Tak membawa kita ke kalian dan ada dibenarkan membawa ke neraka. Mendengar dan ada dibenarkan membawa ke neraka. Bapakan dan ada dibenarkan membawa ke neraka. Mengerjakan pekerjaan dan dilarang oleh Allah membawa ke neraka. Membawa ke neraka. Mengerjakan sholat menyelamatkan kita, ya kan? Mengerjakan ibadah menyelamatkan kita. Tinggal kita jadi mau selamat, ya kan? Nah, disinilah kita. Mari bahasa ada, ya kan? Kalau kita ingin selamat, ya kan? Man salaka tariqan amara Allah yarzuqu mata bayam dalam Islam dapat meningkatkan hadis man salaka tariqan siapa berjalan dalam satu jalan walam tasbuk masalikahu tapi ternyata kadang menuruti kayak apa caranya. Oh kita berhanap kepada jalannya ke sini ini ya kan. Kalau kita ada menuruti ujar orang bila keluar dari daerah berhanap kepada baik ke kiri iya ke kanan ada kepada baik itu setengah antau bisa kepada ya kan. Dan kita disahabat bila kita berjalan turutilah rambu-rambunya. Inna safinata la tajri 'alal yabisi. Kapal itu kada mau berjalan kamu dikaring. Sama juga kita ampun hendak ke surga, turutilah jalan bagaimana tapi membawa kita untuk jalan ke surga. Kalau ingin selamat jalan ke neraka, turutilah apa yang menjadi Nabi. Dan pokoknya Nabi jangan kau tinggalkan salat, ya kan? Ini malah karena sebahagia, ya kan? Nah, jadi kalau berbicara masalah ibadah, kalau berbicara masalah syariat, kalau berbicara masalah fikih, kita ini dan kita turuti itu kayak apa Nabi, kayak apa sahabat. Bila ya ada dan malah lain daripada Nabi, malah lain pada sahabat, jangan diumpati percaya. Jangan
iblis itu membujuknya apa namanya siapa Nabi Adam dan Hawa itu di surga. Dia mengatakan jika ada bakul hendak salawasan di surga makan buah kulti. Padahal Allah Taala melarang wala taqrabu syajaratan, syaitan bala lain. Padahal janji Allah Taala janganlah kau paraki apalagi paparaki jangan boleh. Tahu-tahu syaitan lawan Adam dapat jika mau hendak salawasan di surga ini makan buah kulti. Oh jadi syaitan. Sama juga kita. Oh maunya sampai yang dulu lulus semua murid bedaranya kan bisa sampai yang syaitan. Iblisnya jangan ada diumpati. Adalah ayatnya di mana melarang orang sembahyang, di mana ayatnya hadisnya menyuruh pada sembahyang. Bila ada manusia yang mengatakan demikian, manusia syaitan, manusia iblis, jangan diumpati. Jadi ini jelas kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala alaikum bisunnati. Jadi turutilah sunnahku, turutilah kajianku, kayak apa Al-Quran, kayak apa hadis, kayak apa sahabat, kayak apa ulama, ajarkan banyak kebaikan. Hak kita itu hak katakan hak, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Kalau sembahyang itu benar, mengerjakan salat itu benar, kalau meninggalkan salat itu batil. Jadi kita bedakan siapa hendak selamat, ya kan? Turutilah apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Turutilah apa yang dikatakan oleh sahabat Rasulullah SAW. Kalau boleh kita sebutkan, kajian kita hari ini, tafakkur kita tentang keadaan dunia dan kesibukan dunia dan bahaya, dan kita pikirkan bagaimana supaya kita selamat di akhirat. Supaya selamat di akhirat, turutilah sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau benar apa yang Allah sampaikan ini semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ini salah ada kekurangannya, ada kekurangan di mulut sendiri. Mudah-mudahan apa yang Allah sampaikan ini bermanfaat, terutama bagi mulut, bagi keluarga mulut, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Subhanallah.